Renungan The Message 31 Mei 2024 dengan tema Salah Konsep. Ada hal yang kedengarannya sederhana, tetapi prinsip. Kita semua merasa sudah percaya kepada Tuhan, bukan saudaraku? Tapi sebetulnya seberapa percaya kita itu kepadanya itu menjadi pertanyaan. Percaya kepada Tuhan itu tidak mudah loh saudaraku. Dan harus kita ketahui bahwa percaya kita kepada Tuhan itu berproses. Harus meningkat dari waktu ke waktu. Dan lebih tinggi kualitasnya. Lebih tepat, lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di titik sungguh-sungguh percaya kita itu percaya yang memuliakan Allah. Dan Allah merasa bahwa dirinya dimuliakan oleh percayanya seseorang. Jadi percaya itu tidak mudah. Sekali lagi, percaya itu tidak mudah. Tapi harus kita terus bangun karena mengalami progresivitas atau perkembangan. Jadi Allah dapat menikmati percaya kita itu, dan Allah merasa bahwa percaya kita kepada Allah itu memuliakan Dia. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita 100% akan disita oleh percaya kita kepada Tuhan itu. Kalimat yang harus serius kita perhatikan di dalam Galatia 2 ayat 20, katanya begini firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh percaya, oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Percaya yang benar terus mengalami pertumbuhan, saudaraku. Ada progresivitas yang akan merenggut atau menyita seluruh hidup kita. Sampai kita bisa berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pada dasarnya saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus berarti bersedia harus serupa dengan Dia hidup. Berkarakter Kristiani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Follow me, ikuti aku." Yang berarti harus hidup seperti Dia hidup. Dan itu sifatnya progresif, saudaraku. Kita memiliki karakter yang bisa bertolak belakang dengan karakter Kristus. Bukan hanya berbeda, melainkan bertolak belakang. Kalau Kristus mengasihi musuh, kita bukan hanya membenci musuh, melainkan yang bukan musuh pun bisa kita benci kalau kita tidak suka dengan orang itu. Ini karakter yang jelek, yang dosa, saudaraku. Kalau kita ikut Yesus, itu berarti kita ikut cara hidup Yesus, gaya hidup Yesus. Maka berproseslah. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 sebagai perlombaan yang diwajibkan, yaitu supaya kita memiliki iman yang sempurna. Jadi saudaraku, mengikut Yesus itu harus memberi diri untuk menjadi serupa dengan Dia, sampai tingkat hidup kita disita dan direnggut. Kalau selama ini sebagian besar orang Kristen seperti kita dulu merasa sudah percaya, sejatinya ini adalah pengaminan akali, persetujuan pikiran. Mereka diparkir di level itu. Dan akhirnya apa saudaraku? Dunia mewarnai, yang membuat ia tidak serupa dengan Yesus, tetapi serupa dengan dunia ini. Namun dia sudah merasa percaya kepada Yesus. Padahal percaya itu berarti harus berani memberi diri untuk serupa dengan Yesus. Jadi kalau orang Kristen tidak makin serupa dengan Yesus, percayanya ada yang salah, saudaraku. Hidupnya pasti tidak disita oleh percayanya itu.
Renungkan ini. Adakah itu engkau dan saya? Dan biasanya saudaraku, orang-orang model begitu hidupnya akan disita oleh kesenangan-kesenangan dunia, di mana dunia menawarkan berbagai kesenangan yang dijadikan target. Lalu hidupnya ditujukan untuk mencapai semua target-target hidup mereka. Mereka kejar itu. Hati-hati saudaraku untuk para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta seperti saya. Memang target kita kelihatannya bukan target dunia. Tapi siapa yang tahu dalam hati kita? Bisa sama saudaraku, sama. Ingin dipuaskan dengan segala kesenangan, kehormatan, harga diri di dalam gereja. Wah, udah rusak saudaraku. Itu lebih jahat saudaraku. Maka dari itu hati-hati ya, untuk kita semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, aktivis. Udahlah, selesaikan dengan dirimu sendiri. Udah saudaraku ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengerti atau merasakan hal ini dalam diri kalian, segera kita bereskan. Jangan sampai kita salah konsep saudaraku ya. Bagi orang di luar gereja, mereka mencari kehormatan, kepuasan daging di dunia sekuler dengan instrumen dan alat-alatnya. Kalau pendeta, instrumennya adalah pelayanan di gereja. Itu ngeri saudaraku. Kalau kita percaya dengan benar, kita harus tahu bahwa percaya kita harus bertumbuh. Pertumbuhan percaya kita itu bukan hanya diisi pengetahuan, pengalaman, bersekolah teologi, baca buku, dengar khotbah tentang Tuhan atau kegiatan rohani. Bukan. Tetapi dalam hitungan menit kita akan bergumul terus untuk menyesuaikan apakah kehendak kita ini sesuai enggak ya dengan kehendak Allah. Wah, itu baru. Itu baru Anda mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Per jam, per menit, per detik. Apakah kehendak kita selalu apa enggak ya dengan kehendak Allah? Pas enggak ya? Jadi bukan hanya kalimat tapi perkata yang kita ucapkan, apakah sesuai dengan kehendak Allah apa enggak ya? Jadi kita jujur dan sadar akan hal ini. Terus terang kita malu kepada diri sendiri saudaraku, karena kita menjadi seperti anak-anak. Mulai dari nol. Ternyata setiap kata ada saja salahnya yang kita keluarkan dalam mulut kita. Apa yang kita lihat, apa yang patut kita lihat, apa yang tidak patut kita lihat. Kita seperti merajut kain, dan ini adalah kain kesucian hidup kita. Di situ kita mulai merasakan apa artinya hidup kita disita oleh Tuhan. Ngeri saudaraku, tidak gampang. Tapi kalau mau berjuang bisa kok. Kalau dulu kita mau beli barang apa, beli, tinggal beli. Udah gak mikir apa-apa. Tapi sekarang setelah kita mau mencari perkenanan Tuhan sebagai wujud dari pergumulan percaya atau iman kita, kita jadi mempertimbangkan kan, apakah ini kebutuhan apa keinginannya. Apakah ini kebutuhan? Oke, kalau kebutuhan pun ini berguna gak ya untuk melayani Tuhan? Atau hanya untuk kesenanganku saja? Loh saudaraku, beda kan? Sudah mulai beda. Dulu gak suka beli, udah gak mikir. Tentu kita tidak perlu mengucapkannya kepada orang sih, kalau kita sedang bergumul begitu ya, bergening dengan dirinya bersama dengan Roh Kudus. Ya, tapi kita gumuli itu sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus. Kita akan mulai melihat manusia lama kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya pun melihat begitu loh saudara. Ternyata masih ada ya. Harus dimatikan, segera dimatikan. Kita makin menjelas melihat manusia lama kita dengan jelas ketika kita bercermin setiap hari. Hasrat-hasrat, keinginan-keinginan, kegemaran-kegemaran kita. Itu yang merintangi saudaraku. Sampai kita bisa mengancam dan marah terhadap manusia lama kita. Sampai kita bisa berkata, "Hai, mati kau, diam kau. Aku tidak mau ikuti suaramu." Kita sampai di titik itu. Benar gak saudaraku? Ya, aku mau pilih Tuhan. Wah, kita bisa bergening sendiri.
Itu mau tidak mau, seperti renungan yang kemarin, saudaraku, harus punya me time dengan Tuhan. Me time takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dengan proporsional. Wah, maka karakter kita kan diasah sampai kita punya karakter ilahi. Asik loh saudaraku. Jadi jangan sampai salah konsep ya. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang hari ini ya. Tuhan memberkatimu. God bless you.